Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Konsep Dasar Kimia bersama kelompok 4 kelas 4D PGMI dengan dosen pengampu Ibu Dewi Hambarsari M. Biomed. Kami kelompok 4 beranggotakan saya Aura Nilaratih Sumirat dan 3 teman saya lainnya yaitu Suci Indah Noviana, Pahesti Galuh Prasetyani, dan Della Fauziah Oktaviani. Di video presentasi kali ini, kami akan menjelaskan mengenai sifat koligatif larutan yang terdiri atas 4 sifat. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap, yang kedua kenaikan titik didih, yang ketiga penurunan titik beku, dan yang terakhir yang keempat adalah tekanan osmotik. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai 4 sifat koligatif larutan tersebut, kita perlu tahu dulu apa itu sifat koligatif larutan. Sifat-sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut tetapi hanya pada konsentrasi partikel terlarutnya itu disebut sifat koligatif. Sifat koligatif larutan itu hanya bergantung pada konsentrasi partikel tersebut, bukan pada jenisnya, sehingga sifat koligatif larutan elektrolit akan berbeda dengan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Seperti yang disebutkan sebelumnya, sifat-sifat koligatif itu ada 4. Ada yang pertama adalah tekanan uap, yang kedua penurunan titik beku, yang ketiga kenaikan titik didih, dan yang terakhir yang keempat adalah tekanan osmotik atau tekanan osmosis. Nah, sebelum kita membahas mengenai perhitungan dalam 4 sifat koligatif tersebut, pertama kita penting untuk mengetahui tentang kemolalan dan fraksi mol. Yang pertama akan dijelaskan mengenai kemolalan. Nah, kemolalan ini disimbolkan dengan huruf M kecil. Kemolalan atau molalitas itu menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg atau 1000 gram pelarutnya. Rumusnya adalah M sama dengan N per P, di mana M adalah kemolalan larutan, N adalah jumlah mol zat terlarut, dan P adalah massa pelarut dalam satuan kilogram. Nah, jika massa larutan tersebut dinyatakan dalam gram, maka rumusnya berbeda. Jadinya M sama dengan N kali 1000 dibagi P, di mana P tersebut, massa pelarut tersebut dalam satuan gram. Kemudian pembahasan yang kedua adalah fraksi mol. Nah, fraksi mol ini dilambangkan dengan huruf X besar. Fraksi mol menyatakan perbandingan jumlah mol zat terlarut atau pelarut terhadap jumlah mol larutan. Jika jumlah mol zat pelarut itu dilambangkan dengan Na dan jumlah mol zat terlarut itu dilambangkan dengan Nb, maka rumus fraksi mol pelarut dan zat terlarut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Xa sama dengan Na per Na ditambah Nb. Bisa dikatakan dengan fraksi mol pelarut itu sama dengan jumlah mol pelarut dibagi jumlah mol pelarut ditambah jumlah mol terlarut. Kemudian ada Xb. Xb itu sama dengan Nb per Na ditambah Nb, di mana dijelaskan berarti fraksi mol zat terlarut itu sama dengan jumlah mol zat terlarut dibagi jumlah mol zat terlarut ditambah jumlah mol zat pelarut. Nah, kemudian hubungan antara fraksi mol pelarut dan fraksi mol terlarut itu adalah sebagai berikut. Jumlah fraksi mol pelarut itu ditambah jumlah fraksi mol terlarut sama dengan 1. Nah, kemudian ada contoh latihan soal. Di sini ada pertanyaan mengenai fraksi mol. Pertanyaannya adalah hitunglah fraksi mol urea dalam larutan urea 20% dengan MR ureanya adalah 60. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Mari kita simak.
Nah, jadi yang pertama adalah larutan urea 20% itu bermakna dalam 100 gram larutan urea 20% terdapat 20 gram urea dan 80 gram air. Nah, sehingga pengerjaan yang pertama untuk mengerjakan fraksi mol, kita membutuhkan jumlah mol air dan jumlah mol urea sebagai pelarut dan terlarutnya ya. Nah, jadi yang pertama jumlah mol air. Itu rumusnya adalah massa air dibagi mR air. Di sini diketahui mR air adalah 18 gram per mol. Jadi penghitungannya adalah 80 gram dibagi 18 gram per mol dan dihasilkan 4,44 mol. Kemudian yang kedua, kita juga memerlukan jumlah mol untuk air terlarutnya ya, yaitu urea. Jadi jumlah mol urea itu perhitungannya sama, rumusnya seperti jumlah mol air tadi. Jadi massa dibagi mR. Nah, di sini perhitungannya yaitu 20 gram dibagi 60 gram per mol dan dihasilkan 0,33 mol. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam rumus fraksi mol. Jadi di sini ada X urea, kita simbolkan dengan XB karena urea adalah zat terlarut. Nah, rumusnya adalah XB itu kan sama dengan NB dibagi Na ditambah NB, di mana kita masukkan langsung saja angkanya. Jadi yang pertama NB itu adalah jumlah mol urea 0,33 mol dibagi atau diper Na plus NB. Di sini ada jumlah mol air ditambah jumlah mol urea, yaitu 4,44 ditambah 0,33 mol dan dihasilkan 0,069 mol. Nah, inilah fraksi mol urea. Nah, jika kita sudah tahu bagaimana cara menghitung dengan rumus-rumus yang telah saya sampaikan, nah kita bisa masuk ke materi selanjutnya, yaitu sifat koligatif larutan dan juga perhitungan-perhitungannya. Selanjutnya, yaitu penurunan tekanan uap. Pengertian tekanan uap jenuh. Tekanan yang ditimbulkan oleh uap jenuh suatu zat disebut dengan tekanan uap zat. Pada gambar ini menjelaskan bahwa zat dalam suatu ruangan tertutup akan mengadakan kesetimbangan dengan uap jenisnya. Tekanan yang ditimbulkan oleh uap jenuh disebut dengan tekanan uap. Tekanan uap larutan dan hukum Raoult. Raoult mengemukakan bahwa tekanan uap suatu komponen itu tergantung kepada fraksi mol komponen itu di dalam suatu larutan dengan rumus yaitu P sama dengan XP dikali P0. P yaitu tekanan uap komponen, P0 yaitu tekanan uap murni, dan X yaitu fraksi mol komponen. Selanjutnya yaitu penurunan tekanan uap atau delta P. Penurunan tekanan uap merupakan selisih antara tekanan uap larut dengan tekanan uap larutan. Dengan rumus delta P sama dengan P0 dikurangi P atau delta P sama dengan XT dikali P0. Delta P yaitu penurunan tekanan uap, P0 yaitu tekanan uap jenuh pelarut murni, XP yaitu fraksi mol pelarut, XT yaitu fraksi mol zat terlarut. Selanjutnya yaitu berikut ini merupakan tabel penurunan tekanan uap jenuh teoritis berbagai jenis larutan non-elektrolit dalam air pada suhu 20 derajat Celcius. Selanjutnya, kenaikan titik didih atau delta TB. Kenaikan titik didih ini merupakan selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut. Disebut dengan kenaikan titik didih dengan rumus yaitu delta TB sama dengan TB larutan dikurangi dengan TB pelarut. Hubungan delta TB dengan konsentrasi kenaikan titik didih ini berbanding lurus dengan konsentrasi atau kemolalan larutan. Dengan rumus delta TB sama dengan KB dikali M. Penurunan titik beku atau delta TF. Penurunan titik beku ini merupakan selisih antara titik beku larutan dengan titik beku pelarut.
disebut dengan penurunan titik beku dengan rumus delta TF sama dengan TF pelarut dikurangi TF larutan. Hubungan delta TF dengan konsentrasi penurunan titik beku ini juga berbanding lurus dengan konsentrasi kemolalan larutan dengan rumus delta TF sama dengan KF dikali M. Baik, di sini terdapat tabel tetapan kenaikan titik didih molal atau yang dilambangkan Kb dan tetapan penurunan titik beku molal yaitu Kf. Dari beberapa pelarut, di sini ada air sebagai pelarut yang mempunyai titik didih 100 derajat Celcius dan mempunyai Kb 0,52, titik beku 0 derajat Celcius dan Kf-nya 1,86. Sebagai pelarut, di sini tidak hanya air. Pada tabel berikut ada juga asam asetat, benzena, kloroform, dan camphor, juga siklohexana. Selanjutnya ada diagram fase atau diagram PT. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan dari diagram fase antara lain, yang pertama garis BC pada gambar disebut garis didih dan garis BD pada gambar disebut garis beku dan garis AB pada gambar disebut garis sublimasi. Jadi perpotongan antara garis didih dengan garis beku dan garis sublimasi disebut titik triple yang bisa kita lihat pada diagram gambar di samping. Terdapat diagram berikut, yaitu garis CD dalam diagram merupakan garis yang mewakili perubahan fase cair menjadi gas atau yang disebut menguap, sedangkan pada larutan digambarkan dengan garis BG. Pada garis CE merupakan garis yang mewakili perubahan fase cair menjadi padat atau membeku, sedangkan pada larutan digambarkan dengan garis BF. Garis AC mewakili perubahan fase gas ke cair atau menyublim, sedangkan pada larutan digambarkan oleh garis AB. Selisih antara garis dan garis titik-titik inilah yang mewakili sifat koligatif larutan. Selanjutnya yaitu ada tekanan osmotik yang dilambangkan dengan P. Osmosis adalah perembesan molekul pelarut dari pelarut ke dalam larutan atau dari larutan yang lebih encer ke larutan lebih pekat melalui selaput semi permeabel. Nah, pada gambar di samping, selaput semi permeabel dapat dilewati oleh molekul pelarut tetapi menahan molekul zat terlarut. Pada gambar berikut, tekanan osmosis. Pada peristiwa osmosis ini terjadi perembesan molekul pelarut dari larutan encer ke larutan yang lebih pekat. Hubungan tekanan osmotik dengan konsentrasi larutan. Menurut Van Hoff, tekanan osmotik larutan-larutan encer dapat dihitung dengan rumus yang serupa dengan persamaan ideal, gas ideal. Yaitu di sini ada rumus tekanan osmotik dikali volume larutan sama dengan jumlah mol zat terlarut dikali tetapan gas dikali suhu absolut larutan, atau tekanan osmotik sama dengan jumlah mol zat terlarut dibagi volume larutan dikali tetapan gas dikali suhu absolut larutan. Jumlah mol zat terlarut dibagi volume larutan bisa dihasilkan dari rumus P sama dengan M kali R kali T. Sifat koligatif larutan. Perbandingan antara harga sifat koligatif yang terukur dari suatu larutan elektrolit dengan harga sifat koligatif yang diharapkan dari suatu larutan non-elektrolit pada konsentrasi yang sama disebut faktor Van Hoff dan dinyatakan dengan lambang I. Untuk larutan elektrolit,
maka rumus-rumus di atas akan dipengaruhi oleh I sama dengan 1 plus N min 1 kali alfa. I sama dengan faktor Van Hoff, N sama dengan jumlah koefisien hasil penguraian senyawa ion, alfa sama dengan derajat ionisasi. Alfa untuk asam kuat atau basa kuat bernilai 1. Contoh larutan elektrolit yaitu NaCl, H2SO4, CH3COOH, KOH, dan lain-lain. Sifat koligatif larutan elektrolit. Yang pertama ada penurunan tekanan uap atau delta P. Delta P sama dengan P0 min P sama dengan XT kali P0 menghasilkan P sama dengan XP kali P0. Dengan X pelarut sama dengan N pelarut dibagi N pelarut plus N terlarut kali I. X terlarut sama dengan N terlarut dikali I per N pelarut plus N terlarut kali I. Yang kedua, ada kenaikan titik didih atau delta TB. Delta TB sama dengan TB larutan dikurangi TB pelarut sama dengan KB kali M kali I. Yang ketiga, ada penurunan titik beku atau delta TF. Delta TF sama dengan TF pelarut dikurangi TF larutan, menghasilkan KF kali M kali I. Yang keempat, ada tekanan osmotik atau Pi. Pi sama dengan M kali R kali T kali I. Selanjutnya penerapan sifat koligatif. Yang pertama, penurunan tekanan uap. Penerapannya pada tingginya kadar garam di laut mati dan pembuatan kolam renang. Yang kedua, kenaikan titik didih. Penerapannya pada penyulingan komponen-komponen minyak bumi. Yang ketiga, penurunan titik beku. Penerapannya pada penggunaan garam untuk mencairkan salju dan penggunaan garam dapur dalam pembuatan es putar. Yang keempat, ada tekanan osmotik. Penerapannya yaitu naiknya air tanah ke akar, penggunaan garam dapur untuk membunuh lintah, penggunaan tetes mata, dan pengawetan makanan. Latihan soal. Yang pertama, suatu larutan dibuat dengan cara melarutkan 6 gram urea dalam 500 gram air. Kb air sama dengan 0,52 C per M, Kf air sama dengan 1,86 derajat C per M. ARC sama dengan 12, O sama dengan 16, N sama dengan 14, dan H sama dengan 1, maka tentukan titik didih dan titik beku larutan. Yang pertama, untuk menentukan titik didih larutan, menggunakan rumus delta TB sama dengan Kb kali M, sama dengan 0,52 kali 6 per 60 kali 1000 per 500, menghasilkan 0,104, dan TB sama dengan TB pangkat 0 plus delta TB, sama dengan 100 plus 0,104, menghasilkan 100,104 derajat Celcius. Yang kedua, menentukan titik beku larutan, menggunakan rumus delta TF sama dengan Kf kali M sama dengan 1,86 dikali 6 per 60 kali 1000 per 500, menghasilkan 0,372. Dengan TF sama dengan TF pangkat 0 min delta TF, sama dengan 0 min 0,372 menghasilkan min 0,372 derajat. Untuk latihan soal yang kedua yaitu sebanyak 2,34 gram NaCl dilarutkan dalam air sampai volume larutan 500 ml pada suhu 27 derajat Celcius. Maka hitunglah tekanan osmotik larutan tersebut. Larutan NaCl merupakan larutan elektrolit kuat dengan alfa sama dengan 1. NaCl diubah menjadi Na plus Cl min. I sama dengan N min 1 plus 1 sama dengan 2 min N plus 1 sama dengan 2. Tekanan osmotik larutan menggunakan rumus M kali R kali T kali I sama dengan 2,34 per 58,5 dikali 1000 per 500 dikali 27 plus
273 dikali 2, menghasilkan 48 ATM. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.